di dalam beberapa ayat ataupun terjemahan ketika diucapkan walitukmilul iddata itu diartikannya adalah dengan menyebutkan dan hendaklah kalian menyelesaikan ibadah saum. Iya. Ternyata kalau lihat dalam bahasa Arab kalimat walitukmilul iddah ya itu artinya menyempurnakan. Jadi dalam firman Allah ini maknanya bukan hendaklah kalian menyelesaikan puasa dengan jumlah yang telah ditentukan atau 1 bulan. Bukan hanya sekedar hendaklah kalian menyelesaikan puasanya. Tapi bahasa yang indah Allah menggunakan walitukmilul iddah. Artinya hendaklah kalian ini untuk menyempurnakan. Menyempurnakan, bukan menyelesaikan. Beda loh antara menyelesaikan dengan menyempurnakan. Apabila menyelesaikan hanya sekedar selesai. Puasa 30 hari selesai. Tarawih misalnya 11 rakaat atau 23 rakaat selesai. Tapi yang Allah inginkan bukan menyelesaikan. Tapi yang Allah inginkan itu menyempurnakan. Karena punten Al-Quran mengatakan walitukmilul iddata. Tidak mengatakan walitutimul iddah. Beda ya, itmam dengan kamal itu beda. Coba teman-teman semuanya simak dalam firman Allah Subhanahu wa taala saat Allah menyempurnakan syariat Islam. Allah dengan tegas kalimatnya al-yauma akmaltu ya lakum dinakum, artinya hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Allah tidak menyatakan al-yauma atmamtu, tapi Allah katakan akmaltu. Kalau atmamtu artinya hari ini aku telah selesaikan untukmu agamamu. Tapi Allah bukan mengatakan selesaikan, tapi Allah dengan mengatakan menyempurnakan. Iya, dengan menyebutkan al-yauma akmaltu. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Berarti saum Ramadan yang kita kerjakan bukan untuk hanya diselesaikan, tapi untuk disempurnakan. Ini gambarannya. Untuk apa teman-teman tarawih sekarang ini Masya Allah luar biasa? Ya, jawabannya untuk menyempurnakan saum. Kalau hanya saum saja bisa selesai, tapi sempurnanya itu untuk yang berat sekali. Maka dengan ada majelis taklim seperti ini pun intinya untuk menyempurnakan. Ya, untuk menyempurnakan Ramadan kita. Iya. Khususnya ketika ingin melihat memaknai nuzulul Quran. Masya Allah, punten, indah sekali. Sebagai muqaddimah untuk memaknai nuzulul Quran dalam waktu yang singkat ini, ingin disampaikan bahwa, punten, ya, kalaulah ada acara, di situ ada namanya walimatul urus, ataupun pesta pernikahan bahasanya ya. Walimah, nah punten, walimah itu ada karena ada pengantennya. Lalu pengantennya itu mengundang kerabatnya. Lalu disiapkan tempatnya di mana, lalu makanannya apa, kursinya seperti apa, undangannya siapa saja. Maka semua undangan itu hadir di tempat itu di acara walimah. Tapi ingat, tidak akan pernah ada walimah itu kalau tidak ada pengantinnya. Teman-teman tahu, sesungguhnya Ramadan ini ya bagaikan walimah. Masya Allah, ya Ramadan ini isinya ada saum, isinya ada tarawih, isinya ada yang namanya takjil buka bersama, ada juga yang namanya sahur. Masya Allah, bentar. Semua itu ada karena apa? Karena ada pengantinnya. Siapa pengantinnya? Al-Quran. Al-Quran, ya. Jadi kalau seandainya aneh kita datang, ya ada satu walimah, tapi punten kita tidak mengetahui siapa itu pengantinnya. Jangan-jangan kita takut di bulan Ramadan ini kita puasa, lalu kita tarawih, kita nggak kenal nih acaranya acara milik siapa ini. Ternyata pengantinnya ini adalah Al-Quran. Kenapa coba? Ya karena Al-Quran mengatakan begitu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, hai orang-orang yang beriman, aku syariatkan, aku wajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa seperti halnya aku telah wajibkan kepada umat terdahulu. Begitu kan? Allah tidak menyebutkan kapan bulannya. Setelah itu ayat berikutnya Allah jelaskan. Kapan saumnya ya Rabb? Allah jawab syahrul Ramadan.
Syahrul Ramadan. Iya, Syahrul Ramadan. Dan yang paling unik, kata-kata Ramadan itu dalam Al-Quran hanya satu kali saja. Di ayat itu saja. Di surat itu saja. Syahrul Ramadan. Dan yang dahsyatnya juga, ketika Allah menyebutkan Syahrul Ramadan, tidak dipisahkan dengan Al-Quran. Allah dengan indah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah di mana diturunkannya Quran, maka di bulan Ramadan itulah kita saum. Wajar kalau ada ulama berpendapat andai Quran itu turunnya selain bulan Ramadan, maka saumnya tidak Ramadan. Andai Quran itu turunnya di bulan Rajab, maka saumnya Rajab. Andai Quran itu turunnya di Rabiul Awal, saumnya pun Rabiul Awal. Kenapa saumnya Ramadan? Karena Quran turun di bulan Ramadan. Itu indahnya dan itu dahsyatnya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kita katakan, ya Rabb, ternyata kenapa ya saumnya di bulan Ramadan? Karena Quran di situ. Berarti pengantinnya itu adalah Al-Quran. Maka indah sekali teman-teman ingin menyatakan ataupun tema yang diangkatnya adalah memaknai nuzulul Quran indah karena ingin kenal pengantin daripada bulan Ramadan ini. Masya Allah. Pengantinnya siapa? Ya Quran. Quran yang mana? Quran yang sekarang teman-teman baca. Masya Allah. Tabarakallah. Punten. Sebenarnya ketika ingin memaknai nuzulul Quran, persis seperti orang mengatakan memaknai seorang ibu misalnya ya. Kalau teman-teman mengatakan memaknai seorang ibu, silahkan teman-teman, ibu bapak bisa mendefinisikan ibu adalah apa, ibu bagaikan apa, ibu, Masya Allah. Keluar semua syair tentang keindahan ibu. Keluar syair tentang sanjungan kepada ibu. Tapi punten, yang terpenting bukan sanjungan. Yang terpenting bukan syair yang diucapkan. Tapi khidmat kita sebagai anak kepada ibu seperti apa. Iya, menghormati ibu itu seperti apa. Mengkhidmatnya kepada ibu itu bagaimana. Mendekatnya hati kita kepada ibu seperti apa. Birrul walidain itu bagaimana. Jadi tidak ada ucapan yang mengatakan aku mencintaimu ibu, I love you ibu, aku sayang ibu. Tapi saat ibu perlu bantuan, lalu anaknya mencampakkan. Atau saat ibunya perlu didampingi, anaknya tidak mau. Kalimatnya, cinta ibu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi dipraktekkan dengan perilaku. Nuzulul Quran bukan hanya untuk diketahui, ini adalah Lailatul Qadar. Ini adalah Lailatul Qadar. Ya, ini adalah Lailatul Qadar. Ini adalah nuzulul Quran, keutamaannya, keagungannya. Tapi punten, tidak ada yang harus kita jangan hanya sekedar ucapan saja. Oh, nuzulul Quran tuh begini. Oh, nuzulul Quran itu khairu min alfi syahrin. Karena di situ malaikat turun ke bumi bersama malaikat Jibril. Punten, itu ilmu yang luar biasa. Tapi punten, lebih dahsyat lagi dan lebih indah lagi bukan hanya sekedar tahu itu, tapi mempraktekannya kita menjadi ahlul Quran. Karena nuzulul Quran ini berlaku untuk orang-orang yang ahlul Quran. Ini dia. Iya. Jadi kalau seandainya kita paling pandai menyatakan syair tentang ibu, tapi kalau tidak pandai untuk menghormati ibu, untuk apa syair itu? Kita melihat nuzulul Quran itu apa? Seperti apa indahnya, bagaimana nuzul Quran ini, apa yang terjadi, semua kita pelajari. Tapi kalau tidak ada rasa cinta kepada Al-Quran yang ada di dalam jiwa ini, bagaimana Quran ini akan punten memberikan syafaat kepada kita? Bagaimana Allah akan berikan hadiah tentang Lailatul Qadar kalau hatinya tidak ada rasa cinta terhadap Quran? Ini penting ketika memaknai nuzulul Quran. Masya Allah. Iya, memaknai nuzulul Quran punten. Salah satunya, Quran, di dalam Al-Quranul Karim digambarkan kalau Quran ini sebagai huda. Huda itu petunjuk. Dalam surat Al-Baqarah, insya Allah semua teman-teman hafal ayat ini. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Iya, ini kata-katanya. Apa yang diucapkannya? Ini adalah Quran, iya. Dalikal la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Huda sebagai petunjuk. Tapi tidak di stop di situ saja. Dilanjutkan huda lil muttaqin.
Artinya Quran ini sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ulangi lagi ya. Hudal lil muttaqin. Quran itu akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, Quran itu hanya hiasan dinding saja. Quran itu hanya hiasan lemari saja. Quran itu hanya di-download di HP saja. Iya. Quran itu hanya sekedar dibeli mushafnya saja. Jadi tidak dijadikan petunjuk. Kenapa? Karena petunjuk bagi orang-orang bertakwa saja. Kejar ketakwaan, maka saat kita bingung, saat kita dalam kesulitan, huda Al-Quran sebagai petunjuk. Begini loh caranya ketika Anda sedang dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia, begini loh caranya. Masya Allah, dalam keadaan sakit, begini loh caranya. Kenapa? Simpan baik-baik bahwa Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi jangan heran mengatakan kenapa ya ini sudah itu tapi belum ada petunjuknya dalam masalah. Jawabannya simpel. Kenapa? Karena punten belum takwa. Maka jadilah kita manusia takwa. Pastikan Quran jadi petunjuk bagi kita. Itu memaknai nuzul Quran salah satunya. Dan yang paling unik teman-teman, setelah kita tahu Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, ya. Setelah kita tahu Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang paling unik lagi, luar biasa, ternyata saum ini dijadikan oleh Allah agar menjadi manusia takwa. Coba lihat dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah. La'allakum tattaqun, agar kalian takwa. Agar kalian menjadi manusia bertakwa. Sekarang kaitannya erat sekali. Kaitannya erat sekali antara Quran dengan saum. Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan saum ini menjadikan manusia agar menjadi manusia takwa. Agar apa? Dengan saum ini agar menjadi manusia takwa. Dan setelah menjadi manusia takwa, Quran itu berfungsi kepadanya, ya, sebagai petunjuk. Subhanallah, ya, sebagai petunjuk. Ini hal yang sangat luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pegang baik-baik, ya. Dan punten, setelah kita tahu, oh ternyata Quran ini sebagai petunjuk ya bagi orang bertakwa dan saum ini agar menjadikan manusia takwa, berarti Masya Allah, nuzulul Quran harus dijadikan sebagai momen buat kita untuk apa? Menjadikan Masya Allah kita ini menjadi takwa agar Quran menjadi petunjuk bagi kita. Ini poinnya. Iya. Lanjut sedikit lagi untuk masalah nuzulul Qurannya. Masya Allah tabarakallah. Teman-teman semua tahu ayatnya, mengerti ayatnya, bahkan sering dibacakan dalam surahnya Al-Qadar. Lihat, Al-Qadar. Dari berbagai macam tafsir yang ada, satu kita akan buka. Kenapa dikatakan qadar? Qadar itu banyak makna yang digambarkan dalam ahli tafsir. Namun, salah satu yang mencuat dan luar biasa dimaknai qadar itu sempit. Qadar itu sumpah. Iya. Kalau saya lihat, Masya Allah teman-teman berada dalam ruangan cukup luas. Iya. Kalaulah seandainya di ruangan yang teman-teman hadir, ibu bapak hadir, kapasitasnya misalnya 500 orang misalnya, lalu diisi dengan 1000 orang, apa yang terjadi? Padat. Sumpah dalam bahasa Arab, qadar. Iya. Apalagi yang namanya ruangan itu 500 orang diisi 1500. Apa yang terjadi? Sumpah. Panas. AC pun tidak terasa dingin. Qadar namanya. Qadar. Berarti Lailatul Qadar salah satu makna adalah malam yang sempit, malam yang sumpek, malam yang penuh dengan berdesak-desakan. Pertanyaannya. Berdesak-desakan. Lihat. Kaufu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di Lailatul Qadar itu, malaikat turun ke bumi. Semuanya yang ada di langit. Turun.
Waruh dan Jibril ikut turun. Ruh di sini adalah Jibril maksudnya. Jibril itu turun ke bumi hanya untuk memberikan wahyu kepada para nabi. Hanya itu saja. Jibril itu turun ke bumi untuk memberikan wahyu kepada para nabi. Berikan wahyu kepada para nabi. Ternyata Jibril ini turun ke bumi di Lailatul Qadar. Ya, Jibril itu turun ke bumi di Lailatul Qadar. Untuk apa Jibril turun ke bumi di Lailatul Qadar ini? Jibril turun ke bumi di Lailatul Qadar untuk apa? Untuk menjumpai orang-orang yang ahlul Quran. Yang takwa tadi. Yang takwa tadi, Masya Allah. Yang takwa tadi, yang dijadikan Quran sebagai petunjuk baginya. Maka karena dia sering baca Quran, dia sering melihat Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, maka para malaikat tahu siapa saja di bumi ini yang suka dan sering membaca Quran dan mencintai Al-Quran. Ada perumpamaan sangat luar biasa disampaikan para ulama. Iya, punten. Bahkan ini digambarkan juga dalam asar kalimatnya. Kalau kita melihat langit di malam hari, itu gelap. Tapi begitu gelapnya di langit, iya, gelap di malam hari itu di langit itu. Tapi punten, saat melihat bintang-bintang yang ada bertaburan di langit, suasana menjadi indah, menjadi senang dilihatnya. Iya. Kenapa? Itulah indahnya di langit ketika dihiasi dengan bintang-bintang yang ada. Ada rembulannya, Masya Allah. Semuanya indah. Tapi ingat, kalau tidak ada bintang gelapnya di langit itu tidak sama sekali keindahan, tidak nampak. Teman-teman, apa yang terjadi? Saat dari langit melihat ke bumi, malaikat itu melihat bumi itu gelap. Tapi karena melihat cahaya-cahaya yang ada di bumi, itulah bumi menjadi indah. Pertanyaannya, cahaya apa yang dilihat oleh malaikat ke bumi? Itu adalah cahaya di mana orang-orang sedang membaca Quran. Cahaya di mana orang-orang sedang tarawih, Masya Allah, melantunkan ayat-ayat Allah, terang tempat itu. Dan malaikat melihat ini begitu indahnya, begitu terangnya, maka begitu waktu Lailatul Qadar, turunnya malaikat ke bumi. Untuk apa? Turunnya malaikat ke bumi untuk menjumpai orang-orang yang Masya Allah, yang sedang membaca Quran. Yang ahlul Quran itu, itulah kalimatnya. Subhanallah. Inilah kalimat yang paling indah. Dan punten. Jadi malaikat turun ke bumi pada waktu apa? Lailatul Qadar. Untuk apa? Menjumpai orang-orang ahlul Quran. Gambarannya. Sebagai ikhtitamnya. Lalu Lailatul Qadar ini, iya, Lailatul Qadar ini, apa makna yang adanya? Kalau dilihat, satu semua sudah tahu nuzulul Quran, di mana turunnya Al-Quran. Yang kedua, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Siapapun yang melakukan ibadah di Lailatul Qadar, maka ibadahnya lebih daripada 1000 bulan di malam itu. Bukan 1000 bulan ya, lebih daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan diperkirakan 83 tahun, maka siapa saja yang ibadah di Lailatul Qadar, maka dia seperti, paling tidak, dia seperti ibadah selama 83 tahun tanpa berhenti. Yang sholat di Lailatul Qadar, seakan-akan dia sholat selama 83 tahun tanpa berhenti. Yang sedekah di Lailatul Qadar, seakan-akan dia telah sedekah selama 83 tahun tanpa berhenti. Kenapa? Karena sayang sekali kalau kita lewatkan di Lailatul Qadar ini. Inilah dikatakan yang namanya punten, kalimatnya khairu min alfi syahrin. Maka bagi orang yang ingin tobat selama 83 tahun, Lailatul Qadar, tobatlah. Iya. Bagi orang yang ingin sholat selama 83 tahun tanpa berhenti, maka sholatlah di Lailatul Qadar. Bagi ada orang yang ingin infak selama 83 tahun tanpa berhenti, maka infaklah di Lailatul Qadar ini. Masya Allah. Dan waktunya di Asyura Awakhir. Para ulama melihat daripada hadis yang ada, namun teman-teman gak usah pilih ganjil genap, gak usah dipilih. Habiskan saja full di Asyura Awakhir, karena Rasulullah pun tidak memilih antara ganjil genap. Rasulullah itu kalau sudah 10 akhir,
istilahnya apa? Memantapkan lagi ibadahnya dan menguatkan lagi ibadahnya. Seperti itulah gambaran yang ingin saya sampaikan dengan singkat memaknai nuzulul Quran. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kesempatan beberapa waktu ke depan mungkin ada disampaikan ataupun ditanyakan, mangga sama-sama kita mempelajarinya. Silakan. Ya, terima kasih Pak, sangat luar biasa. Mungkin menurut saya menyelesaikan pertanyaan ini dari pertanyaan ini saya betul yang mengatakan selama ini dan ya sangat luar biasa pencerahan yang disampaikan oleh Ustaz malam hari ini, yaitu malam Lailatul Qadar tadi. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Mungkin saya tambahkan dua pertanyaan itu. Ya. Satu pertanyaan dari saya ya. Malam Lailatul Qadar. Itu Saya tidak bisa mendengar suaranya, punten. Saya sempat Ya. Mohon maaf ini karena cuaca di Wellington memang agak menuju musim dingin, jadi agak tersendat-sendat. Iya, betul. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Kalau boleh mungkin diberikan sedikit gambaran seperti apa ciri-ciri kita umat muslim yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin itu, Ustaz. Iya. Bismillah. Terima kasih banyak. Masya Allah. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Begitulah kira-kira ya. Cirinya gimana ya? Yang pertama, para ulama menyatakan ketika ada orang yang Masya Allah mendapatkan keindahan Lailatul Qadar, ciri yang pertama adalah orang itu makin hobi untuk melakukan amal soleh. Makin senang melakukan amal soleh. Makin giat sholat berjamaahnya. Makin giat qiyamul lailnya. Makin giat duhanya. Makin giat majelis taklimnya. Makin giat melakukan amal baik. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah ditegaskan, idza ahabballahul abdu ista'malah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan jadikan hamba itu untuk senang melakukan kebaikan. Itulah kalau orang dapat Lailatul Qadar, Allah tuh mencintainya. Maka Allah akan berikan kepada orang itu kemudahan untuk melakukan amal soleh. Ini yang pertama. Senang melakukan amal soleh. Bahkan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Dikumpulkan dengan, Masya Allah, orang-orang yang senang melakukan kebaikan. Ini adalah orang-orang soleh. Lailatul Qadar itu begini yang pertama, tanda-tandanya. Bahkan punten, saya ingin menyampaikan sama teman-teman, ibu bapak yang hadir, Masya Allah, di tempat yang sangat luar biasa. Saya lihat di sini, gitu ya, Masya Allah. Sadar atau tidak sadar, yang membuat teman-teman ibu bapak datang ke tempat yang sekarang teman-teman kumpul di situ untuk melaksanakan sholat tarawih, itu bukti Allah sayang dan cinta kepada ibu dan bapak yang hadir di situ. Jangan pernah mengatakan saya kan kebetulan ada waktu, saya kan kebetulan sehat, saya kan kebetulan ada yang ngantar. Punten, itu semuanya kalau bukan karena Allah tanamkan dalam hati untuk bisa hadir, mustahil bisa hadir. Jadi hakikatnya Allah sayang, Allah cinta sama ibu dan bapak, sama teman-teman semuanya. Iya, sayang, maka daripada itu Allah tanamkan rasa keinginan untuk hadir
sholat tarawih berjamaah. Anda rasa keinginan itu. Maka dengan ada keinginan itu, hadirlah ke majelis taklim, hadirlah sholat berjamaah. Punten, ini adalah bukti kalau Allah sayang. Dan salah satu bukti ataupun tanda Allah mencintai ataupun menerima daripada Lailatul Qadar ataupun dapat hadiah Lailatul Qadar, yang pertama, simpan baik-baik, orang itu ditanamkan rasa cinta dalam melakukan amal soleh. Gak ada puas-puas. Yang kedua, ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebencian untuk melakukan maksiat. Tidak mau melakukan maksiat. Maksiat terhalang, benci, gak suka, gak senang. Kenapa? Karena itu adalah tanda daripada Allah cintai orang itu. Dan itu tanda kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi intinya itu, dua hal itu. Jadi tanda orang itu mendapatkan Lailatul Qadar itu apa? Semakin cinta kepada Allah, semakin cinta melakukan amal soleh, semakin senang kumpul dengan tempat-tempat yang baik. Masya Allah. Apalagi semakin benci kepada perbuatan-perbuatan maksiat, semakin tidak mau melakukan maksiat. Itu pegang saja dua tanda yang harus kita pegang. Berarti nanti teman-teman, setelah Ramadan, kira-kira seperti apa kita ini? Apakah ada peningkatan untuk melakukan amal solehnya? Atau biasa saja? Atau bagaimana? Itulah jawaban ada di hati teman-teman sendiri. Iya, itu singkatnya tanda kalau orang ini diterima atau mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan. Allah barik. Terima kasih Ustaz, sangat mencerahkan. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita sholat Isya. Ada dari ibu-ibu mungkin? Atau mungkin dari jamaah sini? Silakan. Maju sini aja Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan Pak Ustadz. Apakah ada ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diutamakan pada saat bulan suci Ramadan ini? Jadi apakah ada ibadah yang lebih sering dilakukan di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Gitu, sekian pertanyaan saya, Pak. Iya. Masya Allah. Jazakumullah khair. Punten. Terima kasih banyak. Apa yang dikhususkan di bulan Ramadan Rasulullah, di bulan Ramadan, amalan apa, ibadah apa yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW? Yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini adalah qiraatul Quran. Itu sehingga bersama dengan Jibril alaihissalam setiap bulan Ramadan itu tasmi ataupun Jibril menyampaikan, Rasul mendengar, Rasul menyampaikan, Jibril mendengar. Sehingga madzhabul arba'ah, 4 madhab yang kita kenal, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, mereka ini kalau sudah bulan Ramadan, majelis taklimnya itu fokus kepada Quran. Menerangkan tentang Quran, menerangkan tentang tafsir, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran untuk anak-anak yang belum hafal. Pokoknya Quran aja semuanya. Bukan menyampingkan yang lain dengan mengatakan hadis itu penting, fikih itu penting, ini ilmu penting, tapi disimpan dulu gitu loh ketika bulan Ramadan semuanya fokus ke dalam Al-Quran. Karena Rasulullah di bulan Ramadan fokusnya itu adalah dengan Al-Quranul Karim. Iya, fokus. Punten, taraweh pun yang dikerjakan sebenarnya kalau dicek dan dilihat untuk apa? Ingin menggaungkan Al-Quran. Karena imam pastinya membaca Quran. Iya. Dengan selesai surat Al-Fatihah, baca Al-Quran. Setelah surat Al-Fatihah, baca Al-Quran. Bayangkan kalau 11 rakaat saja itu berapa yang dibaca Al-Quran. Bagaimana kalau 23 rakaat itu berapa yang dibaca itu? Intinya taraweh pun menggaungkan Al-Quran. Maka sekali lagi, amalan apa yang difokuskan, yang dikhususkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan, jawabannya adalah Al-Quran. Iya, dekatkan dengan Quran. Kenapa? Karena ini adalah hal yang terindah di bulan Ramadan untuk bermesraan dengan Al-Quranul Karim. Sekarang, punten, ditakutkan di bulan Ramadan ini sudah ada di antara teman-teman yang mungkin alhamdulillah
Alhamdulillah ada yang sudah 2 kali khatam Quran, ada yang mungkin sudah 1 kali khatam Quran, ada yang mungkin 16 juz sekarang, ada yang 10 juz. Alhamdulillah. Luar biasa. Yang sangat mengkhawatirkan di tengahnya lebih, ternyata belum juga mengerikan. Bahkan punten, ya, berapa banyak orang mengira kalau ada bacaan Quran itu kalau ada orang yang mati. Kalau ada orang baca Quran, ditanya, siapa yang mati? Katanya begitu. Siapa yang mati? Jika ada teman sedang baca Quran, lalu ditanya, siapa yang mati? Bilang saja, emang ada yang mati. Siapa? Kamu yang mati. Gitu. Kamu yang mati. Kenapa? Hatinya nggak baca Quran. Ya. Hatinya nggak baca Quran. Benar. Dan punten, ini sebagai ikhtitamnya teman-teman, ini sebagai pertanyaan dan introspeksi diri buat kita. Terapi buat kita. Punten. Khalid bin Walid, silakan pelajari bagaimana Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini 100 kali lebih perang. Jadi Khalid bin Walid itu 100 kali perangnya, bahkan lebih. Perang. Masya Allah, membela Islam, menghancurkan orang-orang kafir. Perang. Jadi perangnya itu nggak ada istirahatnya. Dari medan perang, pindah ke medan perang. Dari medan perang, lanjut ke medan perang. Lanjut ke medan perang. Itulah Khalid bin Walid. Satu waktu menangis sambil memegang lembaran-lembaran Quran. Ibu bapak tahu tangisannya apa? Ya Rabb, maafkan aku. Aku tidak banyak baca Quran karena jihadku yang telah menjauhkan aku daripada waktu luang untuk baca Quran. Aku tidak bisa baca Quran lagi karena waktuku habis untuk jihad. Maafkan aku ya Allah, maafkan aku. Itu Khalid bin Walid. Sekarang ibu bapak pegang Qurannya, lalu kecup Qurannya, lalu gaya yang diucapkan seperti Khalid bin Walid. Ya Allah maafkan aku kalau aku jarang baca Quran karena aku sibuk. Sibuk dengan apa? Kalau Khalid bin Walid sibuk dengan jihad. Kalau kita mungkin sibuknya dengan apa coba? Sibuknya dengan apa? Dengan handphone mungkin iya. Maka punten kalau saya gambarkan, andai kata ibu bapak, teman-teman semuanya melakukan Quran, dipegang lagi, dibaca lagi, dibuka lagi. Seperti handphone, pegang lagi, baca lagi. Seperti handphone, memperlakukan Quran seperti handphone. Saya yakin teman-teman sudah berapa kali khatmul Quran itu. Sudah berapa kali khatmul Quran. Ini punten, sebagai gambaran buat kita, iya ya, Ramadan ternyata masih jauh dengan Quran. Maka ini mungkin gambaran singkat yang bisa saya sampaikan. Dengan pertanyaan nomor 2 tadi, apa yang Rasulullah fokuskan di bulan Ramadan ini dalam ibadahnya? Jawabannya qiraatul Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wow, luar biasa. Matur nuwun, terima kasih Ustadz. Satu lagi mungkin kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, oh satu, monggo Bu. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin saya Indah, saya mau tanya, Pak Ustadz boleh berbagi tips dan triks untuk membagikan kecintaan kita terhadap Quran dengan anak-anak kita Pak Ustadz. Terutama kan anak-anak kita di sini mungkin berada dalam lingkungan yang agak berbeda dengan di Indonesia, yang keislamannya sangat terasa gitu. Mungkin ada banyak tips dari Pak Ustadz yang bisa di-share. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya. Terima kasih banyak Bunda yang bertanya tadi. Sebenarnya ketika ini mungkin problem sama, termasuk di Indonesia atau di mana, untuk menanamkan Quran kepada anak-anak itu seperti apa? Ya. Namun rata-rata yang banyak digunakan khususnya kepada anak-anak, kita mulai dari untuk namanya anak-anak menarik gitu ya. Karena dalam Al-Quranul Karim dengan mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Quran itu Masya Allah banyak sekali kisah-kisah yang ada. Bisa memulai daripada kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu untuk anak-anak. Kisah dalam Al-Quran itu banyak. Ashabul Kahfi ada di sana, iya. Tentang Sahibul Jannatain ada di sana. Tentang Uzair juga ada di sana. Kisah-kisah. Nabi Yusuf terutama juga yang lengkap itu semuanya ada. Maka bisa diawali untuk menarik itu dengan kisah. Dulu, subhanallah, ya,
beberapa istilahnya anak-anak yang di pondok kami juga, subhanallah, untuk cara memahaminya dan menarik perhatian itu dengan surat Al-Fil saja, ya. Surat Al-Fil saja diawali dengan suratul Fil, Masya Allah, lalu kisahnya digambarkan, ada itu, ada ininya, maka dia tertarik, dilihat ayatnya, ini loh ayatnya, dan ini adalah kisah nyata, dan ini tidak bohong, karena ini Al-Quran. Cari kisah-kisah yang mungkin bisa menjadikan magnet untuk anak-anak kita ingin mengetahuinya, ingin mempelajarinya. Seperti itu diawali dengan kisah. Iya. Lalu disebutkan kalau kisah ini adalah sebaik-baik kisah karena sebaik-baik kisah yang ada itu kisah yang ada dalam Al-Quran. Jadi awal mulanya untuk anak-anak bisa diawali dengan apa yang membuat anak-anak senang itu biasanya melalui kisah. Maka punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, Al-Quran menggunakan kisah-kisah ini sebagai jalan untuk menarik masyarakat untuk lebih paham terhadap situasi, keadaan, zaman dengan kisah yang ada. Termasuk untuk anak-anak. Ya. Jadi mungkin tips pertama yang harus dipegang oleh ibu dan bapak kepada anak-anak, kisah-kisah coba yang ada dalam Al-Quran. Lalu setelah kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, Masya Allah ajarkan kepada anak. Setelah itu apa? Ini nak ternyata adanya di surat ini loh nak. Ini di ayat ini nak. Ini gambarannya. Masya Allah semuanya sudah banyak. Insya Allah buku-buku tentang kisah-kisah atau dikatakan kisah Al-Quran yang ada. Ini yang pertama untuk tips yang mungkin bisa dipraktekkan oleh siapapun dan dimanapun. Karena yang namanya kita, jangankan anak-anak, yang dewasa saja kalau dikasih kisah ini akan lebih ada daya tariknya. Apalagi dilihatkan ini dalam surat ini adanya, dia baru diajarkan untuk bacaan-bacaan yang ada. Paling tidak, punten, ini sebagai ikhtitamnya 5 hal kewajiban kita terhadap Al-Quran. 1, membacanya. Yang kedua, berusaha menghafalnya. Yang ketiga, memahaminya. Yang keempat, menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Lalu yang kelimanya adalah punten, mengajarkannya. Berarti kita sebagai orang tua mengajarkan anak itu bagian daripada kewajiban kita. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran itu 5. Jadi dengan pertanyaan yang hebat dan indah tadi, gimana caranya untuk mengajarkan kepada anak-anak Al-Quran dari awalnya seperti apa? Ini yang pertama untuk menyelesaikan kewajiban yang kelima tadi ini. Bagaimana cara untuk menariknya yang mungkin yang kami pernah coba praktekkan mulai daripada kisah yang ada dalam Al-Quran sehingga anak itu mulai senang. Walaupun pertama kali mengatakan, oh Quran itu banyak kisahnya, nggak ada masalah, memang ada kisahnya. Dengan pertahapan yang selanjutnya dari kisah itu, anak akan lebih nempel dan akan lebih suka memulai daripada bacaan Quran. Setelah itu, barulah kita mempelajari mungkin cara membacanya dengan program-program yang ada, tata cara yang ada, apakah dengan buku Iqra ataupun dengan buku Ummi ataupun sekarang banyak sekali ya Thariqah Barki untuk mengajarkan anak-anak bisa membaca Al-Quranul Karim. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Allah ibarik. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya yang sangat luar biasa. Malam hari ini kita umat Muslim Indonesia di Wellington banyak belajar dari yang Ustadz telah berikan. Utamanya adalah bagaimana melihat ciri-ciri Lailatul Qadar. Bagi kita semua yang ada 2 hal tadi yang sangat penting adalah senang melakukan kebaikan, semakin tambah senang melakukan kebaikan dan membenci untuk melakukan kejahatan. Mohon izin Ustadz, mungkin karena waktu juga sudah cukup malam, sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz sehat selalu. Ya, mudah-mudahan suatu hari nanti Ustadz bisa berkunjung ke New Zealand dan kita bertatap muka di Selandia Baru. Mohon izin saya Budi Putra apabila dalam mengantarkan kegiatan sore hari ada hal yang kurang mohon dimaafkan. Mungkin ada satu petuah dari Ustadz mungkin, monggo. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ikhtitam yang ingin saya sampaikan, orang banyak mengatakan Ramadan akan meninggalkan kita. Iya.
Bukan Ramadan yang akan meninggalkan kita. Karena nanti makin akhir, habislah Ramadan, seakan-akan mengatakan Ramadan akan meninggalkan kita. Ingat, Ramadan tidak meninggalkan kita. Justru kita ini entah ketemu Ramadan lagi atau tidak. Karena Ramadan itu akan datang lagi. Tidak meninggalkan kita. Dia akan datang lagi. Hanya urusannya kita ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang apa enggak. Ini ditakutkan Ramadan yang terakhir buat kita. Maka jangan mengatakan Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan tidak meninggalkan kita. Mereka akan datang lagi. Ramadan datang lagi. Justru kita yang akan meninggalkan Ramadan. Kenapa? Kita akan wafat. Iya, kita akan wafat. Dan kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir atau bukan. Maka kesempatan yang sangat luar biasa. Andai ini Ramadan terakhir buat kita, maka tolong manfaatkan setiap waktu, setiap saat, setiap detik untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada istilahnya satu detik pun waktu untuk tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam memanfaatkan bulan Ramadan ini. Begitu Ustaz, Allah barik fiik, syukran, Allah barik fiik. Terima kasih Ustaz, saya kira kita tutup kegiatan kita malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih. Kami izin pamit semuanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.